Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut materi selanjutnya dari ruang lingkup biologi, yaitu bagian kedua. Yang kita bahas adalah cabang-cabang ilmu biologi. Begitu luasnya biologi, maka para ahli membaginya menjadi beberapa cabang ilmu lainnya. Sebagai pembagian ini bertujuan untuk memudahkan dalam hal proses pengelompokan, pengkajian, dan penelitian yang lebih mendalam, serta dapat mengetahui manfaat dari suatu makhluk hidup itu sendiri. Berikut ada beberapa contoh cabang-cabang ilmu biologi, yaitunya yang pertama, biokimia. Apa itu ilmu biokimia? Adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang struktur penyusun komponen sel. Salah satu contohnya, komponen di dalam sel terdiri dari lipid, protein, karbohidrat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu yang kedua, genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang perbedaan karakter genetis pada setiap individu. Contohnya, yaitu kita bisa mensilangkan tumbuhan mawar berwarna merah dengan tumbuhan mawar berwarna putih. Dia akan menghasilkan individu yang baru. Itu akan dipelajari lebih lanjutnya di proses genetika. Yang ketiga adalah sitologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi dari masing-masing sel itu sendiri. Contohnya, apa fungsi paru-paru bagi tubuh kita, yang lain jaringan pengangkut bagi tumbuhan, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, yang keempat yaitu histologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang jaringan pada tumbuhan dan hewan. Sebagai salah satu contohnya, pada tubuh kita memiliki yang namanya jaringan epitel, ataupun pada tumbuhan ada jaringan yang untuk mengangkut, atau kolenkim, sitokolenkim, yang lain dan sebagainya. Apa itu fungsi masing-masingnya? Bagaimana jaringan itu? Apa bagian-bagiannya? Itu akan dipelajari di histologi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang morfologi. Apa itu morfologi? Adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagian luar dari makhluk hidup. Kita dapat membedakan setiap tumbuhan, misalnya itu adalah tumbuhan pisang dan itu adalah tumbuhan stroberi. Ini adalah binatangnya namanya ayam, yang ini itik. Kita bisa membedakannya itu berdasarkan bentuk dari luar makhluk hidup itu sendiri. Jadi itu dipelajari lebih lanjut di bagian morfologi. Cabang-cabang selanjutnya adalah yang keenam, anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur organ. Struktur organ ini salah satu contohnya organ yang ada di dalam tubuh manusia. Misalnya otak, apa saja struktur-strukturnya. Paru-paru, apa saja struktur-strukturnya. Terdiri dari apa-apa saja dia. Apa saja bagian-bagiannya, itu yang akan dipelajari. Selanjutnya, fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi organ. Setelah kita mengetahui struktur-strukturnya, kita akan bisa mengetahui apa fungsi dari masing-masing organ yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya, hati dia akan berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu, paru-paru akan berfungsi untuk membantu proses pernafasan, dan yang lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu pulmonologi, adalah ilmu yang mempelajari tentang paru-paru. Jadi, dia akan membahas tentang paru-paru saja. Ini biasanya dipelajari oleh seorang dokter yang mengambil spesialis paru-paru. Dia akan mengetahui kalau begini paru-paru seseorang, dia berarti rusaknya sekian. Oke, selanjutnya yaitu tentang embriologi. Adalah ilmu yang mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan embrio. Ini cabang ilmu biologi yang hanya membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan embrio saja. Misalnya, ada fase di mana telur ayam itu akan menetas selama 21 hari. Di dalam waktu 21 hari, dia akan mengamati pada hari pertama seperti apa bentuknya, hari kedua seperti apa bentuknya, sampai menetas. Selanjutnya yaitu taksonomi, adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan spesies
berdasarkan kesamaan dan perbedaan karakter. Di sini kita bisa melihat seperti apa kesamaan dari masing-masing hewan, masing-masing tumbuhan, dan perbedaannya dari masing-masing hewan dan tumbuhan tersebut. Misalnya ikan air tawar, pertama kita kelompokkan dulu ikan air tawar dan ikan air asin. Apa saja kesamaannya ikan air tawar, dan kita bisa tahu kalau ini hanya bisa hidup di air tawar saja dan ini hanya bisa hidup di air asin saja. Itu gunanya kita mempelajari taksonomi. Selanjutnya, cabang ilmu biologi selanjutnya yaitu virologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang virus saja. Dia akan membahas seperti apa struktur virus, bentuknya virus, apa ciri-cirinya virus penyakit ini, dan lain sebagainya. Apa manfaatnya maupun kerugian yang ditimbulkan oleh virus. Selanjutnya yaitu mikologi. Ini adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang jamur. Dia akan membahas khusus dengan jamur saja, mulai dari struktur, bagian-bagian jamur, dan fungsinya, serta apa manfaatnya, ada nggak kerugiannya dari jamur tersebut. Cabang-cabang ilmu biologi selanjutnya yaitu entologi. Entologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku makhluk hidup. Dia akan membahas tentang perilakunya saja atau tingkahnya saja. Misalnya, seekor kucing yang sudah biasa kita panggil namanya, pada saat kita dari jauh kita panggil namanya, dia akan datang sendiri. Itu adalah salah satu perilaku makhluk hidup. Terus misalnya burung bangau yang biasa pergi mencari makan dari jam 6 pagi dan pulang jam 6 sore, dia akan melakukan rutinitas tersebut setiap hari. Itu adalah perilaku makhluk hidup. Oke, cabang-cabang ilmu biologi selanjutnya yaitu ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tempat hidup dan interaksi makhluk hidup. Contohnya, bagaimana tempat hidup itu akan mempengaruhi seperti apa interaksi dari makhluk hidup tersebut. Misalnya, ikan puyuh yang biasa hidup di lumpur, dia akan berinteraksi dengan lingkungannya tersebut. Atau misalnya adik-adik semua punya, pada saat baru masuk kelas, baru masuk sekolah, belum ada kenal satupun dengan anggota kelas tersebut. Lama-kelamaan akan melakukan interaksi, jadi kita lama-kelamaan akan memiliki teman dan yang lain sebagainya. Selanjutnya adalah cabang-cabang ilmu biologi tentang herpetologi. Adalah ilmu yang mempelajari tentang amfibi dan reptil. Dia akan membahas khusus apa saja jenis-jenis dari amfibi ini, apa saja jenis-jenis dari reptil. Amfibi adalah kata bahasa biasanya, sedangkan reptil yang lebih dikenal dengan ular. Sebenarnya reptil masih ada yang lain sebagainya. Salah satu contohnya reptil yaitu ada kadal, ada buaya, itu masih masuk ke dalam kelompok reptil. Sedangkan amfibi yang biasa dikenal oleh masyarakat umum yaitu hanya amfibi atau katak saja, tapi sebenarnya katak itu ada lagi jenis-jenisnya. Ada yang katanya katak pohon, ada katak sawah, dan ada yang lain sebagainya. Selanjutnya, cabang-cabang ilmu biologi selanjutnya mamamologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mamalia. Mamalia di sini adalah yang biasa dikenal dengan monyet, spanse, sapi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, entomologi adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga. Apa saja jenis-jenis serangga yang ada itu akan dibahas di entomologi. Kupu-kupu itu berbagai macam jenisnya, bentuk, warna, ragam, dan yang lainnya. Ataupun berbagai macam serangga, misalnya walang sangit, kupu-kupu, lalat, itu akan dibahas di entomologi. Cabang-cabang ilmu biologi selanjutnya yaitu parasitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang parasit. Setiap makhluk hidup ini dia tidak hanya tidak menguntungkan saja semuanya, tapi ada juga yang merugikan. Salah satu contohnya parasit pada tumbuhan. Misalnya benalu itu adalah salah satu contoh parasit pada tumbuhan. Dia akan membunuh inangnya atau tempat dia hidup.
dan dia hidup sendiri. Jadi kalau ada seseorang yang ingin merusak hubungan bisa dikatakan dengan parasit. Oke, selanjutnya cabang-cabang ilmu biologi selanjutnya adalah ornitologi. Ornitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang burung saja. Dia akan membahas mulai dari struktur bentuk luarnya, berbagai macam jenisnya, ragamnya. Setiap burung ini berbagai macam juga ragam bentuk dan ukurannya. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya biru. Contohnya ada burung lovebird, ada burung bangau, dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah iktiologi, adalah ilmu yang mempelajari tentang ikan. Di sini dia akan membahas ikan saja semuanya, mulai dari yang air tawar, air asin, atau yang bisa hidup di sungai, yang hidupnya di kedalaman laut sekian, itu akan dibahas di sini. Oke. Selanjutnya, apakah semua yang telah kita pelajari itu memiliki manfaat? Ada. Bagian selanjutnya yaitu manfaat mempelajari biologi sendiri. Hasil dari kemajuan bidang biologi disebut dengan bioteknologi. Berikut ini ada beberapa contoh manfaat dari mempelajari ilmu biologi itu sendiri. Salah satunya yang pertama, sumber pangan dapat berupa penggolongan makhluk hidup dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan. Misalnya di bidang pertanian, ditemukannya pupuk yang baik untuk tanaman agar tetap subur, adanya proses persilangan tumbuhan agar mendapatkan bibit yang lebih unggul, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya yaitu di bidang sumber kesehatan. Dapat berupa bentuk vaksin oleh organisme atau teknik bayi tabung dan perkembangan teknik kedokteran, ilmu kedokteran lain sebagai yang lain-lainnya. Misalnya ditemukannya vaksin yang selanjutnya yaitu dari sumber industri sendiri. Dia dapat dilakukan dengan memanfaatkan proses fermentasi dan pengembangan teknologi hasil pangan. Misalnya fermentasi dalam proses pembentukan tempe, proses pembentukan tahu ataupun tapai adalah salah satu dari sumber industri. Oke. Bagian yang ketiga dari ruang lingkup biologi adalah metode ilmiah. Dalam rangka mengembangkan penelitian pada ruang lingkup biologi, maka para ilmuwan menetapkan suatu metode baku adalah yang disebut dengan metode ilmiah. Terdapat beberapa tahapan yang baik, akurat, dan dapat dipercaya dalam menerapkan metode ilmiah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita harus melakukan penentuan rumusan masalah dan hipotesis. Apa itu rumusan masalah? Yaitu pada dasarnya diawali dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan akan sebuah fenomena yang terjadi. Selanjutnya, kita akan membuat hipotesis sementara. Hipotesis ini yaitu jawaban sementara yang masih bersifat teoritis dan masih perlu diujikan secara langsung melalui data yang telah diperoleh di lapangan. Jadi setelah kita mendapatkan masalah, kita akan melakukan argumen-argumen sendiri, menjawab suatu pertanyaan yang sudah ada. Selanjutnya, yaitu penentuan tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian dibuat sebaik mungkin agar dapat menjawab semua pertanyaan yang sudah ada di atas, berdasarkan fenomena yang ada sehingga dapat menentukan hipotesis yang tepat. Tujuan juga dibuat dengan detail agar metode yang dipilih menjadi lebih tepat. Tahap yang ketiga yaitu kita melakukan pengumpulan literatur. Studi literatur dapat menjadikan pemahaman seorang peneliti lebih komprehensif dalam menganalisis permasalahan dan mengaitkannya dengan hasil yang telah diperoleh. Yang keempat yaitu penentuan metode penelitian. Metode penelitian merupakan penjabaran mengenai hal-hal yang akan dilakukan untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Metode penelitian dapat berupa cara kerja, penggunaan alat dan bahan, dan lain sebagainya. Tahap metode ilmiah selanjutnya adalah yang kelima, penyajian hasil. Hasil adalah
hal-hal yang ditemukan dan terjadi pada saat penelitian dilakukan. Oleh karena itu, harus terdokumentasi dengan baik. Hasil dapat bersifat kualitatif, yaitu berupa ciri-ciri morfologi, atau lebih biasanya kalau untuk di biologi lebih ke kata-kata atau bahasanya. Dan bersifat kuantitatif berupa angka satuan ukur yang tersaji dalam bentuk tabel, diagram, ataupun grafik. Selanjutnya, pembahasan hasil yang diperoleh. Pembahasan dilakukan untuk menjawab hipotesis awal yang telah ditentukan. Lakukan juga dengan analisis yang mendalam dengan bantuan studi literatur yang relevan, sikap ilmiah peneliti yang baik, dan penulisan sistematika yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dari suatu metode ilmiah. Yang ketujuh yaitu tahapan kesimpulan. Kesimpulan dibuat untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Dapat menunjukkan apakah hasil percobaan tersebut mendukung atau tidak hipotesis yang sudah ada sebelumnya. Tahapan metode ilmiah, adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam mendesain atau dalam menentukan suatu penelitian ataupun karya tulis ilmiah, yaitu penentuan variabel. Ada 2 variabel dalam penelitian, yaitunya yang pertama, variabel bebas adalah faktor perlakuan yang dapat dengan bebas diubah sesuai dengan desain penelitian. Contohnya, pemberian kadar pupuk dan intensitas cahaya pada tumbuhan. Sedangkan variabel terikat adalah pengaruh atau respon yang terjadi setelah diberikannya perlakuan. Variabel terikat ini bersifat alami sesuai dengan perlakuan yang diberikan atau yang diberikan dari variabel bebas. Salah satu contohnya adalah laju pertumbuhan massa ikan dengan penggunaan pakan tertentu, atau laju pertumbuhan kacang hijau terhadap intensitas cahaya matahari. Oke, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.